Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, saya boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara, dan hari ini di dalam rangka pertukaran pengkhotbah di lingkup GKI Klasis Priangan. Saya Pendeta Rivo Kristi Panambunan dari GKI Bungur, Jakarta, boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara di tempat ini. Saya mengenang kira-kira mungkin 18 atau 20 tahun yang lalu Bapak Ibu saya juga pernah berkhotbah di tempat ini. Di dalam pada saat itu masih ada Pendeta Xiao Alung ya Bapak Ibu Saudara-saudara, dan cukup lama kemudian boleh kembali lagi bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Waktu itu masih ada 2 kali kebaktian, dan juga waktu itu sempat memimpin acara KKR remaja pada hari Sabtunya. Dan kembali boleh bersyukur di tempat ini melayani bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, saya sudah berkeluarga, 1 istri dan juga 3 orang anak. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, suatu hal yang sangat luar biasa boleh melayani di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tema kita pada hari ini adalah keramahan atau kemarahan ya. Satu kali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada seorang, atau lebih tepatnya ada satu keluarga Bapak Ibu Saudara-saudara. Satu keluarga ini masuk hotel bintang 5. Tetapi keluarga ini adalah keluarga yang sederhana. Mungkin bajunya itu bukan baju yang mahal, bukan baju yang lux, tapi baju yang sangat-sangat sederhana sekali. Pada waktu keluarga ini masuk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, maka para pelayan hotel itu, resepsionisnya, para mereka yang ada di sekitarnya itu memandang sinis akan keluarga ini yang tampil dengan sangat sederhana, terkesan sebagai orang yang kurang mampu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada waktu itu saudara-saudara ketika sampai di meja resepsionis, maka resepsionis itu berkata, "Pak, Bapak tahu nggak, kalau Bapak mau menginap di hotel bintang 5 ini bayarnya harus pakai dolar." Wah, bukannya itu saja saudara-saudara sekalian, sikap yang sinis, sikap yang penuh dengan kecurigaan, sikap yang tidak ramah ini saudara-saudara sekalian juga diikuti oleh beberapa orang-orang yang di sekitar Bapak tadi yang mengalami akan perlakuan sinis dan tidak menyenangkan ini. Dia hanya tersenyum, lalu kemudian dia meninggalkan sebuah kartu nama di meja resepsionis ini, dan dia pergi. Bapak Ibu Saudara-saudara, saudara-saudara, bukankah seringkali ketika kita ada di toko atau di hotel atau di tempat-tempat yang seperti demikian, biasanya para resepsionis itu mukanya dengan ramah, dengan senyum, dan ketika kita meninggalkan, mereka akan mengatakan terima kasih, silakan datang kembali lain kali, lain waktu. Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh resepsionis hotel itu, saudara-saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, segera Bapak ini pergi, orang yang sederhana ini dia pergi, dan pada saat itu resepsionis mengambil kartu nama yang ditinggalkan di meja resepsionis oleh Bapak itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, biasanya mereka langsung membuang, tetapi saat itu mereka sempat membaca akan kartu nama itu. Betapa terkejutnya mereka bahwa ketika mereka membaca kartu nama itu, bahwa orang itu, Bapak yang sederhana itu adalah siapa? Dia adalah koko dari pemilik hotel yang bayarannya dolar itu, Bapak Ibu. Oh, Bapak Ibu Saudara-saudara, sontak saja resepsionis itu kaget, mukanya pucat, dan dia kebingungan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata Bapak yang baru datang tadi dengan
Bajunya yang sederhana itu adalah seorang pemilik hotel yang jauh lebih besar daripada hotel tempat adiknya itu memiliki hotel itu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, wajah mereka memerah, jantung berdebar, keringat dingin. Lalu mereka mencoba mencari di mana bapak itu. Dan ternyata bapak itu masih ada di kafetaria, di kafe, di pojok tempat hotel itu berada. Dan kemudian sikap mereka berubah total ketika mereka bertemu dengan bapak itu, yang tadinya sinis, yang tadinya penuh dengan wajah yang tidak welcome. Tetapi pada waktu dia berjumpa kembali dengan bapak ibu, dia berubah dan berkata, "Pak, maaf ya, kami tadi sikapnya tidak ramah. Kami tadi sikapnya ketus. Kami tadi matanya melotot." Dan kemudian lainnya dan sebagainya. Mereka yang tadinya tidak ada senyuman, tetapi berubah menjadi senyum yang sangat luar biasa. Yang tadinya wajahnya jelek berubah cantik. Yang seperti kalau kita lihat para pramugari di pesawat, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini ada banyak orang yang memiliki keramahan, tetapi keramahannya itu adalah keramahan yang palsu. Keramahan yang palsu itu apa artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Keramahan yang didasari dengan kondisi atau keberadaan seseorang. Orang yang tidak ramah akan menghasilkan relasi yang tidak bersahabat, akan memberikan komunikasi yang buntu, bahkan membuat orang jadi keki, jengkel, marah ketika melihat ada sikap yang tidak ramah itu. Ketika seorang itu menyambut dengan ramah, orang yang maunya marah kemudian bisa menjadi lebih menahan diri terhadap marah. Beberapa hari yang lalu saya kecewa ketika saya membeli sebuah produk, tetapi kemudian dilayani dengan sangat tidak baik oleh customer service-nya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saat itu saya merasa, wah, kapok beli produk di merek ini. Saya tidak mau beli lagi. Kenapa? Karena pelayanannya buruk, pelayanannya tidak menyenangkan. Dan kemudian saya langsung tulis di WhatsApp customer service-nya. Saya katakan, maaf Bapak Ibu, saya kecewa dengan barang yang dijual, dengan pelayanan yang diberikan. Saudara-saudara sekalian, saat itu saya langsung ditelepon oleh bosnya langsung. Bosnya itu telepon, saya dalam kondisi marah, tidak senang, kecewa dengan pelayanannya. Bosnya langsung ngomong dengan nada yang merendah. Dia bilang, mohon maaf ya Pak, kami tidak melayani dengan baik. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Yang tadinya orang mau marah, begitu dengan kata-kata yang ramah, kata-kata yang merendah, bukan kata-kata yang balik dengan marah. Dia membuat hati kami itu menjadi cooling down, menjadi tidak jadi marah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saudara-saudara, kemarahan akan menghasilkan banyak kerugian, tetapi keramahan akan menghasilkan banyak sikap yang menguntungkan bagi diri kita dan bagi orang lain, sehingga ada satu relasi yang sangat menguntungkan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-7 mengatakan, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Keramahan itu seperti seorang ibu yang mengasihi akan anaknya, yang menyambut anaknya dengan penuh sukacita. Itulah gambaran keramahan yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ramah itu bukan hanya di luar,
secara lahir iya, tetapi keramahan itu ada di dalam hati yang kemudian muncul keluar. Ramah yang secara batiniah adalah keramahan yang muncul dari dalam hati, muncul keluar dari sikap kita yang akan ramah terhadap orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan kita hari ini, khususnya di dalam kitab Kejadian, di dalam kitab Kejadian kita membaca akan firman Tuhan ketika Abraham berjumpa dengan 3 orang tamunya. Saudara-saudara, dikatakan pada waktu itu ketika panas matahari siang, Abraham itu dia duduk di pintu kemahnya dan dia melihat ada 3 orang di depan daripada Abraham. Abraham kemudian saudara-saudara berlari kepada 3 orang itu, mengundang mereka untuk beristirahat di kemahnya. Dengan tujuan apa? Memulihkan akan kondisi daripada mereka. Abraham memberikan hidangan kepada mereka. Dan Abraham semula dia tidak tahu siapakah orang-orang ini. Dan pada akhirnya kita bisa lihat di dalam pembacaan Alkitab kita, Abraham mengetahui bahwa 3 orang ini adalah malaikat dan Allah sendiri. 3 tamu Abraham ini bukanlah orang biasa, tetapi malaikat, 2 orang malaikat dan Allah. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita bisa pelajari daripada perilaku Abraham? Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara, Abraham ketika menerima akan orang lain yang menjadi tamunya, Abraham bersikap proaktif dan ramah. Begitu dia melihat tamunya, 3 tamunya, Alkitab mengatakan dia berlari, bukan berjalan, berlari dari pintu kemahnya menyambut tamu itu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita menyambut tamu, apakah kita punya sikap yang seperti Abraham, berlari dan menyongsong menyambut mereka? Abraham memohon agar tamunya ini bersedia untuk menerima pelayanan daripada Abraham. Saudara-saudara, bukankah hari ini kita hidup di tengah-tengah zaman, di tengah-tengah masyarakat yang satu kepada yang lain itu sifatnya sangat dingin. Orang Jakarta ngomongnya cuek, gak peduli. Bukankah kita seringkali mendengar berita, saudara-saudara, ada orang yang meninggal sampai berminggu-minggu, tidak ada orang yang tahu, tidak ada keluarga yang tahu, tidak ada tetangga yang tahu. Karena kita hidup di tengah-tengah satu masyarakat yang saling tidak peduli satu sama lain. Apalagi berbicara tentang keramahan. Namun Abraham, dia proaktif, dia berlari, dia menuju kepada 3 tamunya itu dan menawarkan pelayanan kepada mereka. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bukan saja Abraham itu proaktif dan ramah, tetapi Abraham itu menyambut tamunya dengan rendah hati. Bukan hanya berlari, tetapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga, di situ dikatakan bahwa Abraham itu bersujud di hadapan mereka. Bersujud ini menunjukkan suatu sikap yang tulus, sikap yang hormat. Abraham mengatakan, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini.
Ini satu sikap yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dia mengatakan kepada tamunya seolah-olah dia katakan, kamu sudah datang, jangan pergi begitu saja. Ini adalah satu sikap kerendahan hati yang mau menerima orang lain, yang mau menyambut orang lain. Meskipun Abraham adalah seorang yang memiliki begitu banyak harta kekayaan, dia punya banyak ternak, dia punya banyak hamba laki-laki dan perempuan, dia punya kekayaan yang begitu besar, tetapi dia mau merendahkan hati di hadapan tamunya. Saudara-saudara, bukankah ini satu sikap yang sangat langka sekali, saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan kita? Dan bukankah ini yang juga kita lihat di dalam pembacaan kita Kolose, yaitu bagaimana Kristus itu yang merendahkan hati, dia bahkan mengosongkan hidupnya untuk ada di tengah-tengah manusia. Dan bukan hanya di tengah-tengah manusia, tetapi manusia yang memberontak kepada Allah. Kerendahan hati itulah satu sikap yang harus kita miliki pada waktu kita bertemu dengan orang lain. Sehingga yang muncul bukan keramahan yang palsu, tetapi keramahan yang sejati. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, Abraham bukan hanya menyambut dengan proaktif dan ramah. Abraham bukan hanya rendah hati, tetapi Abraham menyediakan yang terbaik di dalam menyambut kepada tamu. Saudara-saudara sekalian, Abraham di situ dikatakan dia menawarkan sepotong roti, dia mengambil tepung yang terbaik, dibuatkan roti bundar, seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, serta dadih dan susu. Dadih itu, saudara-saudara, susu yang kemudian diproses begitu rupa menjadi seperti keju. Saudara-saudara, itu adalah bahan makanan yang begitu mahal, yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Hanya orang-orang yang memiliki akan kekayaan yang bisa memiliki makanan-makanan seperti ini. Dan itu yang disediakan oleh Abraham kepada para tamu-tamunya. Abraham bahkan juga menggerakkan seluruh anggota rumahnya untuk bekerja, menyediakan makanan, minuman yang terbaik, yang the best. Saudara-saudara, seringkali di dalam kita melayani orang, seringkali ketika kita melakukan pelayanan kepada orang, seringkali bukankah kita orang yang hitung-hitungan, saudara? Bukankah kita seringkali tidak tulus di dalam memberikan pelayanan kita kepada orang lain? Saudara-saudara sekalian, saya sangat bersyukur boleh ada di tengah-tengah jemaat GKI Rahmani Cirebon, yang saya lihat satu pengalaman yang berbeda, saudara-saudara. Kenapa saya katakan berbeda? Saudara-saudara sekalian, karena saya kemarin jam 6 sore itu sampai di sini dari Jakarta sekitar jam 2 siang, sampai di Cirebon itu jam 6, saudara-saudara, jam 6 sore. Dan kemudian saya ditaruh menginap di rumahnya Ciayin, ya, betul ya, Ciayin. Saudara-saudara sekalian, saya ditaruh di sana, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara, biasanya kalau hamba Tuhan, pendeta melayani keluar kota harus menginap. Biasanya majelis menyediakan itu di hotel, ya, atau di rumah penginapan, Bapak Ibu. Tetapi pada waktu saya dapat informasi dan saya ditaruh di rumah jemaat, saudara-saudara, saya merasa ada satu hal yang luar biasa. Kenapa, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Karena sebetulnya hamba Tuhan itu kita tidak perlu fasilitas yang mewah, tapi kami
lebih senang kalau disambut itu dengan keramahan. Di rumah jemaat, di situ berjumpa dengan pemiliknya, berjumpa dengan anggota keluarganya yang menyambut kami, yang menyediakan apa yang kami butuhkan. Kalau di hotel, saudara-saudara, bagus sih, bagus. Tapi kan yang dilayani oleh apa? Para resepsionis, lalu kemudian yang tukang bersih-bersih, cleaning service dan sebagainya, yang kita nggak ada hubungan sama sekali. Tapi kalau jemaat, katanya Ciayin lagi keluar kota, yang keluar negeri ya Bapak Ibu ya. Saya dengar-dengar kalau biasanya Ciayin itu ada di Cirebon, ada di rumahnya, sekaligus dia yang mentreat, dia yang menjamu, dia yang menyediakan segala sesuatu. Musa mau makan apa, Musa mau pergi kemana dan sebagainya, itu ditreat oleh jemaat GKI Rahmani Cirebon. Wah, itu betul-betul luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu artinya ada keramahan. Itulah keramahan, saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini kita belajar daripada Abraham. Abraham dia penuh totalitas, tidak hitung-hitungan. Dia tidak merasa rugi, tetapi dia bisa membantu akan orang lain di tengah-tengah teriknya matahari siang, di dalam pergumulan orang itu, dan itulah yang menjadi berkat tersendiri bagi Abraham. Abraham yang menyambut tamu-tamunya dan melayani secara langsung. Dia tidak menyuruh kepada para petugasnya yang mungkin banyak sekali, tetapi dia yang menyediakan piring-piring makanan dan melayani saat mereka makan. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-8. Saudara-saudara sekalian, perbuatan daripada Abraham ini sangat baik sekali. Dan tanpa dia sadar bahwa yang dilayani, yang diservis itu adalah Allah dan juga dua malaikatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah kita saat ini ketika kita berhadapan dengan orang lain? Saudara, sadarkah kita bahwa ketika kita ramah dengan orang lain, ketika kita menyambut mereka dengan penuh sukacita, dengan penuh akan ketulusan, sesungguhnya kita tidak sedang ramah dengan manusia, tetapi sesungguhnya kita sedang berlaku ramah dan baik kepada Allah sendiri. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus pernah memberikan suatu lukisan yang pada saat itu Yesus mengatakan, ketika aku lapar, engkau tidak memberikan aku minum. Ketika aku haus, engkau tidak memberikan aku apa yang aku butuhkan. Ketika aku sedang telanjang, engkau tidak melakukan sesuatu apapun. Murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, kapan kami tidak melakukan itu? Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan, pada waktu kamu tidak melayani orang lain yang datang kepadamu, sesungguhnya kamu sudah tidak melayani kepada aku. Ketika ada orang yang haus tetapi engkau tidak memberikan air kepada dia, engkau sedang tidak melayani kepada aku. Tetapi ketika ada orang yang kelaparan dan engkau memberikan makan kepada dia, sesungguhnya engkau sedang memberi makan kepadaku, kepada Yesus. Ketika ada orang yang membutuhkan dan engkau melayani mereka, sesungguhnya engkau bukan hanya melayani manusia, tetapi engkau melayani Allah, melayani Tuhan. Saudara-saudara, jika setiap kita orang-orang percaya mendasarkan sikap dan perilaku kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka yang akan muncul di dalam hidup kita adalah sikap keramahan yang sejati dan bukan kemarahan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian,
Saya tinggal di sebuah pastori gereja, itu sudah saya hitung-hitung mungkin sekitar 20 tahun lebih. Di pastori gereja itu Bapak Ibu Saudara-saudara di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Saudara-saudara, kami tinggal di pastori itu, di depan pastori itu ada tetangga, yaitu seorang nenek-nenek. Nenek-nenek usia mungkin sekitar 70 atau 80 tahun. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, setiap pagi saudara-saudara, dia itu cuci baju. Ya cuci bajunya saudara-saudara. Ya cuci baju di situ sekitar mungkin setengah 6 atau jam 6 dia cuci baju saudara-saudara. Lalu Bapak Ibu tahu ketika dia sudah mencuci baju, dia jemur bajunya itu di mana Bapak Ibu? Dia jemur bajunya itu, dia jemurnya di pagar pastori tempat saya tinggal Bapak Ibu Saudara-saudara. Saudara-saudara, setiap hari saya kalau pulang kantor, pulang dari pelayanan, saya lihat itu nenek, saudara-saudara, dia gantungin akan baju-baju jemuran itu di pagar. Dan setiap hari saya selalu lihat itu dan selalu saya nyanyi, berkibarlah baju nenek. Luar biasa, saya kan malu Bapak Ibu sama majelis gereja. Dipikir ini pendeta kenapa kok gak jemur di jemuran, sudah dikasih. Itu bukan saya Pak yang jemur Pak, benar bukan saya. Saudara-saudara sekalian, yang jadi masalah itu bukan hanya jemur. Kalau saya dan keluarga mau keluar dari pastori gereja, pagernya itu punya kami bukan begini dibukanya ya, atau begini, tapi didorong saudara-saudara. Nah bayangin kalau ada baju-baju si nenek itu yang ada di situ didorong, lalu kemudian kan itu kan jadi rusak semua bajunya karena kejepit oleh rel daripada pagar itu Bapak Ibu Saudara. Wah saudara-saudara, tiap hari saya bergumul dengan keadaan si nenek itu. Setiap hari lihat baju itu ya, dari yang warnanya jelas sampai yang nggak jelas. Dari warnanya putih, kuning sampai agak hitam-hitam gitu, saudara, coklat-coklat. Ada banyak saudara-saudara. Saudara tahulah maksud saya Bapak Ibu Saudara-saudara. Setiap hari saya harus memandang. Dan nenek ini juga di depan itu dia jualan nasi uduk ya. Setiap malam saudara-saudara kalau sudah selesai jualan, apa yang dia lakukan saudara-saudara? Itu bekas-bekas sayuran lodeh ya, sayuran nangka itu dan semuanya itu dibuang di mana? Ya di depan pagar itu saudara-saudara. Wah, dia punya nenek mungkin 10 apa 12 neneknya punya 12 cucu saudara-saudara. Setiap hari main. Begitu selesai main pipisnya di mana? Di pagar situ juga. Saya sampai bilang sama istri saya, mah kayaknya pagar gereja pastori kita ini tuh seperti tembok ratapan ya. Tembok ratapan itu ada di Israel sana, orang-orang Israel setiap hari mereka membawa semua keluh kesah mereka di tembok ratapan itu saudara-saudara. Saudara, saya satu kali mau mengantar pulang ibu saya untuk menuju ke Surabaya. Waktunya itu sudah mepet Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya sudah keluarkan ibu saya mau keluar. Waktu mau keluar, itu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Itu jemuran masih ada, jadi susah. Manggil itu nenek, waduh lama sekali saudara-saudara. Namanya nenek saudara, ya orang tua kalau keluar agak pelan ya saudara-saudara. Nggak ada nenek itu larinya cepat gitu ya, nggak ada. Wah saya panggil nenek luar biasa. Begitu sampai dia keluar, saya sudah tegang ini karena mau Uber sampai ke bandara saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, si nenek itu lalu keluar dengan sabar dan dia mengeluarkan satu kalimat saudara yang saya ingat sampai hari ini. Dia ngeluarin kalimat apa saudara-saudara? Dia ngomong begini Bapak Ibu. Ngomongnya si pelan tapi nancep Bapak Ibu. Dia ngomong seperti gini, situ kan pendeta, sabar dikit. Waduh, yang salah siapa?
yang tegur siapa? Aduh, itu orang kalau misalnya bukan nenek-nenek udah gua tonjok Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi istri saya bilang sabar, sabar Pak. Udah masuk mobil, yang waras yang ngalah. Bapak Ibu, saya ngadapin itu nenek bukan sabarnya begini. Dari atas kepala sabar sampai bawah tiap hari begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu ketawa, saya nangis setiap hari ngadapin orang kayak gini Bapak Ibu. Benar. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu ya, ketawa juga ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya betul-betul luar biasa bergumul. Bagaimana mau ramah? Tema kita hadirkan ramah atau marah. Yang ada apa? Marah. Dengan orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu saudara-saudara. Terus terang nggak gampang mau ramah. Nggak gampang menyambut orang seperti ini. Tapi saudara-saudara, kemudian istri saya mengatakan, kita ini kan keluarga pendeta. Keluarga pendeta, pendeta GKI. Ya udahlah, kita ngalah. Saudara-saudara, kemudian setiap berapa bulan sekali itu di rumah kami itu, depan rumah itu ada pohon pisang. Yang matang pohon, kalau matang pohon itu dia bisa sampai 5 bulan baru kemudian kita panen. Bagian paling atasnya ya, sisir yang paling atasnya itu yang paling gede Bapak Ibu. Itu kemudian dipotong lalu kemudian diserahkan kepada siapa Bapak Ibu? Kita kasih ke siapa? Hah? Nenek, bener. Wah Ibu betul ya, nanti saya kasih hadiah ya Bapak Ibu ya. Wah nenek ini kasih, waktu dikasih itu pisang yang gede itu, saya kasih, Nek ini ada pisang ya, potong pohon. Bapak Ibu kalau dikasih pisang gimana? Ya pasti senyum ya. Aduh terima kasih, terima kasih. Itu nenek kagak sama sekali, enggak sama sekali. Begitu diterima dia wah mukanya tegang ya, mukanya kenceng, lalu kemudian balik. Waduh, bagaimana Bapak Ibu mau ramah? Masih bisa ramah? Saudara-saudara, saya bergumul setiap kali dengan seperti itu. Setiap tanggal bulan Desember, Natal, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jemaat itu kan baik-baik ya sama pendetanya, kasih kue tart itu yang gede-gede Bapak Ibu, yang 20 cm, yang pokoknya nggak habis. Saya anaknya itu masih kecil-kecil waktu itu ya. Anak-anak kecil makan kue tart seenak-enaknya itu berapa banyak sih? Seringkali itu nggak habis saudara. Hari Natal itu kita bisa terima 7 atau 8 kue tart saudara-saudara. Wah belum lagi kue-kue yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saat itu kue tart yang pertama itu dari bakery yang terkenal di Jakarta, yang kalau kita lihat harganya itu mahal sekali saudara-saudara. Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Kita kasih orang aja ya kue yang pertama ini. Kita kasih ke siapa Bapak Ibu? Kok sama ya Bapak Ibu ya? Nenek itu juga dikasih. Nah sekarang wajahnya gimana? Senang, gembira, atau bagaimana? Sudah agak lumayan. Nah ketipu Bapak Ibu ya, agak lumayan baik. Kita kasih, Nek ini ada kue ya, diterima. Dia bilang terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara, sudah lumayan ya, sudah ada kata terima kasihnya. Satu kali Bapak Ibu, suami dari nenek ini, si kakek itu, saudara-saudara meninggal. Sudah meninggal, dan kebiasaan orang-orang di situ, mereka tidak bawa ke rumah duka, tapi mereka ada di rumah. Saat di rumah itu, saya dan Semu itu kemudian datangin rumahnya. Dia tampak kaget Bapak Ibu. Kita datang ke rumahnya dan saya mengucapkan, Nek, turut berduka cita. Lalu kemudian dia salam sama saya dan bilang, aduh terima kasih Pak Pendeta, maaf ya selama ini nenek begini begitu begini, maaf ya kakek begini begini dan sebagainya. Dan saya kemudian Bapak Ibu tahu,
saya itu langsung dirangkul, ya, dipeluk sama nenek-nenek. Aduh, saudara-saudara, sebetulnya sih nggak apa-apa, tapi yang jadi masalah itu banyak tetangga-tetangga yang ada di sekitar yang duduk-duduk dan lihat kita. Itu kan jadi ada yang ketawa, lihatin kayak gitu, saudara-saudara. Saya juga dalam hati ngerasa nggak enak. Pendeta ganteng gini dipeluk sama nenek-nenek. Ya ampun, dalam hati saya bilang, ya lepaskan, nek, lepaskan, lepaskan. Tapi nggak bisa, Bapak Ibu, saudara-saudara. Saudara, sejak hari itu, Bapak Ibu, sejak hari itu, puji Tuhan, simsalabim, itu semua baju-baju yang digantung nggak ada lagi, Bapak Ibu. Yang biasa buang sayur, yang busuk itu yang di depan nggak ada lagi. Cucunya yang 12 itu yang biasa lari-lari kemudian pipis itu, sekarang tinggal satu yang paling badung sekali yang masih pipis itu. Benar-benar itu belum bertobat-bertobat. Saya kalau hari raya Idul Fitri kemarin, Bapak Ibu, ya, nenek itu yang selama puluhan tahun nggak pernah kasih apa-apa, dia datang ke rumah. Pak Pendeta, saya kasih. Di situ ada opor ayam, ya, wah luar biasa. Ada apa namanya, ketupat, ya, ada rendang. Waduh, jadi lapar kan Bapak Ibu, ya. Ada sambal pete, wah, dikasih Pak Pendeta ini. Saudara-saudara sekalian, saya kalau mau pergi ke gereja, yang pertama susah, saya keluar mobil. Saat itu Bapak Ibu, kalau saya sudah mau keluar, itu nenek yang duduk di situ, saudara-saudara, pagi hari. Saudara-saudara langsung dia bilang, selamat pagi Pak Pendeta. Wah, saya kaget. Wah, selamat pagi Pak Pendeta. Dia sudah ramah. Saudara-saudara, dia bilang, Pak Pendeta mau kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kanan itu ke arah Kelapa Gading, ke kiri ke gereja. Saya bilang, ke kiri nek, mau ke gereja. Siap. Dia langsung, saudara-saudara, turun dari kursinya. Itu anak-anak remaja, pemuda yang pakai motor, yang nenek itu langsung dia berdiri, stop, pendeta mau lewat, stop lu, stop gak lu? Wah, saudara-saudara, galak luar biasa. The power of nenek-nenek, saudara-saudara, luar biasa sekali. Istri saya bilang, Pak, kamu beli di mana itu security kayak gitu? Oh, nggak beli, gratis. Hasil dari apa? Keramahan. Bapak Ibu saudara-saudara, keramahan bukanlah hal yang mudah. Tetapi keramahan seringkali muncul di tengah-tengah kepalsuan. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, marilah kita menjadi umat Tuhan yang senantiasa bersikap ramah, yang bersikap menyambut, yang penuh dengan cinta kasih. Dan ingat, pada waktu kita ramah dengan sesama kita, saudara, sesungguhnya seperti Abraham, kita sedang ramah kepada Allah dan kepada malaikat-malaikatnya. Mari kita hidup di dalam keramahan, mulai dari hari ini, mulai dari hal yang kecil, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita masuk dalam saat ini.